kita membahas tentang siklus Carnot. Jadi tujuan kita pada kali ini yaitu supaya kalian nanti bisa menurunkan persamaan dari efisiensi mesin Carnot. Efisiensi itu adalah cara daya kerja. Gitu. Jadi siklus itu sendiri yaitu rangkaian proses yang terjadi atau berawal di suatu titik dan berakhir di titik tersebut. Jadi misalkan kita memulai dari titik A, kita kembali lagi ke titik A gitu. Kemudian mesin Carnot itu adalah sebuah mesin yang ditemukan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Jadi mesin Carnot itu sendiri adalah sebuah konsep mesin kalor yang ideal. Kenapa kok di sini konsep, Bu? Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang namanya sesuatu yang ideal, sesuatu yang sempurna. Manusia saja itu ada plus dan minusnya, ada kurang dan lebihnya. Tapi di sini mesin Carnot itu adalah konsep, jadi dia hanya konsep, hanya teoritis. Pada dasarnya berarti mesin Carnot itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mesin kalor itu sendiri adalah sebutan untuk alat yang bekerja dengan mengambil energi panas atau kalor, kemudian menjalani sebuah siklus dan mengubah energi menjadi sebuah usaha. Nah, usaha inilah yang nanti akan bermanfaat untuk kita. Contohnya apa? Kalau di dalam motor, itu nanti bisa membuat motor itu menyala, kemudian di dalam diesel bisa membuat diesel menyala, kemudian menghasilkan air dari dalam tanah dan lain sebagainya itu. Nah, untuk lebih memahami prinsip kerja dari mesin Carnot, perhatikan video ini. Sekali lagi terjadi stroke. Nah, di sini ada Siklus yang memiliki total energi yang masuk di dalam mesin kalor. Nah, energi ini yang dibawa dari lingkungan sekitar. Energi ini bisa berupa kalor ataupun bahan bakar. Di sini diproses berupa bahan bakar dan energi yang dibawa dari mesin ini. Di sini diproses, kemudian setelah diproses adanya sebuah usaha ini. Di sini terjadi sebuah usaha sehingga usaha inilah yang menyebabkan mesin itu berfungsi. Nah, setelah di sini ada usaha, tidak mungkin kalor itu tadi yang diserap itu menjadi usaha semua. Ada kalor yang dilepas nih. Yang dilepas contohnya yaitu polusi di knalpot. Nah, jadi secara gambar itu bisa digambar seperti ini teman-teman. Adanya reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah dari lingkungan. Nah, dari reservoir suhu tinggi ini membawa sebuah kalor. Nah, di sini mesin. Nah, mesin inilah yang memproses kalor dan beberapa bahan lainnya, bahan bakar. Kalau misalkan di dalam diesel ada solar, kalau di dalam motor bensin, pertamax, pertalit dan sebagainya. Dan di dalam mesin ini diproseslah menjadi sebuah usahanya yang bermanfaat nanti untuk kita. Nah, tidak semua kalor yang diserap itu menjadi usaha teman-teman. Ada yang menjadi kalor lepas, kemudian dibuang kemana? Dibuang ke suhu yang lebih rendah, lingkungan yang lebih rendah, atau reservoir suhu rendah. Gitu. Nah, untuk mencari sebuah usaha, kalau dari hukum pertama termodinamika, kalor sama dengan usaha ditambah perubahan energi dalam. Jadi untuk mencari sebuah usaha, ini adalah satu siklus. Berarti tidak ada perubahan energi dalam, sehingga diketahui di sini untuk energi dalamnya adalah 0, sehingga W totalnya sama dengan Q total. W total sama dengan Q serap dikurangi Q kalor. Nah, di dalam soal biasanya itu hanya diketahui Q1 sama Q2, teman-teman. Dan Q1 itu adalah Q serap, Q2 itu adalah kalor lepas. Kemudian, si Sadi Carnot tadi ingin menciptakan sebuah mesin kalor itu yang semuanya harus menjadi usaha. Q serapnya harus menjadi usaha.
pada kenyataannya kan tidak mungkin di dunia ini ada sebuah mesin yang sempurna. Makanya muncullah sebuah persamaan hukum dua termodinamika yang berbunyi bahwa tidak mungkin membuat suatu sistem kalor itu bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap semua kalor dari sebuah reservoir dan mengubahnya menjadi sebuah usaha. Itu menurut Kevin Planck dan Clausius. Sehingga Carnot itu memunculkan sebuah siklus yang dinamakan siklus Carnot. Tapi kenyataannya tidak ada di dunia ini siklus seperti ini. Tuh, jadi ini hanya sebuah teoritis yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencari W atau usaha di dalam siklus Carnot itu adalah luas dari grafik ini, luas dari grafik PV ini. Nah, karena mesin kalor itu adanya sebuah efisiensi atau daya kerja dari sebuah mesin. Nah, daya kerja dari sebuah mesin kalor untuk mencari seberapa maksimal mesin kalor itu adalah eta sama dengan W per Q serap dikali 100%. Eta itu adalah efisiensi. Sehingga etanya diketahui Q serap dikurangi Q lepas sama dengan Q serap dikali 100%. Sehingga etanya sama dengan Q serap per Q serap dikurangi Q lepas per Q serap dikali 100%. Etanya sama dengan 1 dikurangi Q lepas per Q serap dikali 100%. Nah, ini kenapa kok bisa menjadi TR per TT? TR itu adalah suhu rendah dan TT itu adalah suhu tinggi. Karena jika suatu mesin yang ideal atau sempurna itu berarti kalor itu sama dengan suhu. Jadi kalor lepas sama dengan suhu rendah dan kalor serap sama dengan suhu tinggi. Sehingga menjadilah sebuah persamaan bahwa eta sama dengan 1 dikurangi suhu rendah per suhu tinggi dikali 100%. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Sebuah mesin gas ideal bekerja dalam suatu siklus Carnot antara suhu tinggi Celcius dan suhu rendahnya yaitu 127 derajat Celcius. Jika mesin menyerap kalor 60 kalor dan suhu tertinggi dan membuang kalor adalah 48 derajat Celcius, hitunglah berapa usaha, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga adalah suhu tinggi. Nah, di sini untuk suhu rendahnya menjadi 400. Kenapa? Karena suhu itu harus bernilai Kelvin, sehingga kita ubah dulu. 127 derajat diubah menjadi 400, ditambah 273. Q1-nya 60, Q2-nya 80. Sehingga diperoleh usahanya adalah Q serap dikurangi Q lepas. 60 dikurangi 48 menghasilkan 12. Nah, etanya W per Qs kali 100%. Karena usahanya 12 dibagi 60, Q serapnya dikali 100% sama dengan 20%. Untuk mencari suhu tingginya menggunakan persamaan 1 dikurangi suhu rendah per suhu tinggi dikali 100%. Sehingga 20% sama dengan 1 dikurangi 400 per suhu tinggi dikali 100%. 400 dibagi suhu tinggi sama dengan 1 dikurangi 0,2. 1 dikurangi 0,2 itu 0,8. Pindah ruas menjadi suhu tinggi sama dengan 400 dibagi 0,8 sama dengan 500K. Karena harus menjadi Celcius, maka diubah ke Celcius dikurangi 273 menjadi 227 Kelvin. Cukup sekian materi kita hari ini. Untuk soalnya itu Ibu taruh di Google Classroom. Soalnya itu ada 2 nomor ISEAN gitu. Jadi cukup sekian materi kita pada pada siklus Carnot ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.